Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik dan sehat selalu ya. Jumpa lagi di channel MDM Alida ya, bersama aku Alida. Nih teman-teman, aku mau ngasih sharing sedikit ya teman-teman, mengenai yang ada yang pengen tahu dan ada yang tanya masalah biaya hidup di Singapura. Biaya hidup itu kan sama aja ya teman-teman, yang kita perlukan itu tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Itu intinya ya. Nah, teman-teman di sini jadi kebagi tiga ya, tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Kalau kebutuhan hidup dan biaya hidup itu tiap-tiap keluarga, tiap-tiap orang kan beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang biasa-biasa, kelas menengah, kelas atas atas gitu ya. Jadi di sini aku ngebahasnya nggak yang kelas atas atas gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku ngebahasnya masalah yang umum aja, yang rata-rata kebanyakan orang, bukan untuk biaya hidup orang yang kaya, orang sultannya gitu, bukan ya. Jadi biaya hidup di Singapura yang biasa-biasa, normal, standar masyarakat yang ada di pemukiman Singapura, bukan yang tinggal di kondominium, bukan yang tinggal di apartemen, bukan yang tinggal di bungalow ya, apalagi tinggal yang di rumah eksekutif gitu ya. Karena aku kalau masalah rumah tinggal yang eksekutif, bungalow, itu aku kurang tahu pasti ya teman-teman, karena itu kelas yang elit gitu. Ini aku mau ngebahas yang kelas pertengahan ya, yang biasa-biasa, yang kehidupan normal di Singapura. Ya, untuk pertama perumahan ya. Perumahan di Singapura ini disebut dengan HDB atau Housing Development Board. Ya, di situ dia menjual rumah, ada rumah second, ada rumah baru gitu ya. Biasanya orang yang baru nikah biasanya dapat rumah baru ya. Itu harus pesan dulu ya ke agent gitu ya. Karena mereka itu terkoordinir oleh pemerintah perumahannya. Nggak ada yang beli tanah bangun sendiri gitu, suka-suka aku bangunnya sekarang, terus bertahap-bertahap gitu ya, nggak ada ya. Kebanyakan beli rumah jadi, yang udah jadi disediakan pemerintah, dan itu belinya harus melalui hukum dan legal yang berlaku ya, harus melalui agensi dan menggunakan HDB. Agensi itu orang atau marketing yang udah berlisensi dengan pemerintah setempat, yang bertugas menjual belikan rumah atau memasarkan, yang memang udah ada lisensinya. Orang yang menjualnya itu yang harus berlisensi ya. Kalau dulu mungkin ya tahun 80-an itu nggak perlu lisensi, sekarang itu sudah terkoordinir. Nah, menurut cerita dari suami aku begitu. Kalau dulu nggak perlu, nggak ada yang namanya agent resmi gitu, nggak ada. Jadi jual antar orang per orang, agent apa apa namanya marketingnya per orang, orang siapa aja boleh ngejual gitu. Kayak bisa markup harga, jadinya kadang-kadang ada mismatch penjual dan pembelinya gitu ya. Jadi kadang-kadang si salesnya udah ngejual, udah nawarin ke orang, tapi orang itu malah direct ke owner gitu. Terus yang akhirnya si sales ini nggak dapat komisi ya, jadi kan sayang gitu kan. Tapi udah capek-capek ngasih tahu ke orang ada ruang jual rumah, ternyata yang mau belinya itu direct ke si ownernya. Nah, kasihannya di bagian si sales agentnya, jadi nggak dapat komisi apa-apa ya. Sekarang ada perjanjian kalau mau jual rumah melalui agensi, jadi agensi yang mau jual rumahnya, uh, ngomong sama si sales agentnya, dan di atas hitam dan putih. Jadi ada ketentuan gitu ya, jadi nggak bisa si yang mau beli langsung ke owner penjual gitu, nggak bisa. Jadi harus melalui agent juga, perjanjian perumahan. Oke, perumahan ya, perumahan seperti itu ya, sekilas itu. Oke, perumahannya di sini rata-rata tinggal di rumah ya. Ada yang rumah yang dibilang one room flat, two room flat, three room flat, four room flat, five room flat gitu ya. Jadi ada kayak lima ruangan gitu ya. Kalau three room flat berarti dua kamar utama, satu store gitu ya. Kalau ada yang satu kamar doang berarti one room flat, yang ada kamarnya itu cuma satu gitu ya. Terus ada ruang tamu sama dapur gitu aja ya. Kalau dapur udah pasti ada lah ya, dan seterusnya ya, 2-3 room gitu ya. Perumahan itu tinggal di situ ya teman-teman. Dicicil sampai lunas gitu ya, dicicil sampai lunas. Jarang yang beli sampai cash langsung lunas gitu ya, langsung gitu, jarang.
Dan kalau pembelian rumah juga biasanya ada subsidi, udah dipastikan ada subsidi dari pemerintah. Jadi dapat pinjaman ke bank, jadi kita per bulan-bulannya nanti nyicil ke bank. Nah kalau udah rumah udah punya, udah tenang tuh kita tinggal di rumah HSDB ya, di perumahan penduduk yang kebanyakan ya. Seperti aku sendiri ini, aku tinggal di HSDB, jadi perumahan umum. Banyak kan orang tinggal di perumahan umum ya, teman-teman yang lihat building-building yang kadang-kadang ada beberapa aja yang apartemen, kondominium itu sedikit aja. Jadi perbedaannya antara HSDB dengan kondominium atau rumah terrace house atau bungalow atau disebut di sini bungalow. Jadi kalau HSDB ini jangka waktunya 99 tahun kepemilikan aja. Kalau kondominium ya private house itu 999. Kalau landlord house yang rumah yang tanah sendiri, yang rumah yang dimiliki forever, itu forever ya. Kayak rumah biasa, rumah kayak rumah Indonesia di kampung-kampung gitu ya, perumahan, tapi tertata rapi gitu ya, tertata rapi dan ada ketentuan undang-undangnya. Misalkan nggak boleh ditingkat terlalu tinggi, nggak boleh ditinggiin banget gitu. Misalkan kalian punya rumah rumah tanah gitu ya, rumah kampung, mau ditinggiin jadi 20 tingkat gitu ya, nggak bisa. Nggak boleh ya, ada ketentuannya. Ini kata suami aku lah ya, yang tahu sedikit mengenai ketentuan undang-undang di sini. Terus kalau rumah yang di, pokoknya ketentuannya seperti itu, nggak boleh acak-acakan, rumah harus rapi dan terawat gitu ya. Kalau nggak rapi dan terawat biasanya nanti kena denda rumah-rumah teras itu. Nah terus lagi ada rumah kita nih, rumah SDB ini jendelanya identik banget seperti kayak gini, jendela kamarnya aku ya. Jadi ini rumah ini nggak boleh suka-suka kita direnovasi, misalkan mau dijebolin gitu, 2 kamar disatuin gitu kan. Jadi biar lega, biar jadi satu kamar gitu, di blank gitu, blong gitu kan. Nggak bisa sesukanya kalian mau renovasi rumah ya, kalian mau renovasi kamar mandi, nggak suka-suka ya, harus izin dulu ya, izin dulu, dapat izin nggak nih. Terus dikasih tahu mau direnovnya kayak apa, harus ngasih tahu ke HSDB ya, kantor HSDB yang ada di tempat, misalkan di sentralnya itu HSDB di Tua Payoh ya, di tempat rumah aku dekat sini ya, Tua Payoh Sentral. Jadi laporan dulu ke sana, aku mau ini renov ini dijelaskan tenggang waktunya berapa lama gitu ya, harus dikasih tahu, dan baru kalau ada surat keluar kita baru bisa renovasi rumah ya. Kalau nggak diizinin karena alasan-alasan tertentu nggak bisa renovasi, nggak bisa, memang nggak boleh ya. Itu satu rumah. Tinggal di rumah ini tentunya kita bayar listrik ya, ada listrik yang lumayan tinggi, harga listrik lumayan tinggi, minimal itu $90 ya per bulan ya, konsumsi listrik rumah tangga umum ya. Terus juga air ya, air, tapi alhamdulillahnya ada subsidi. Air juga mahal ya, rata-rata kurang lebih aku lupa ingat ya, bill air itu ada $30 $40 gitu sebulannya. Itu yang utama banget. Terus masak juga di dapur kita ya, dapur kan kita kan ada bertingkat-tingkat, aku kan sendiri tingkat 12 nih. Itu masak juga kita pakai, ada yang listrik, ada yang pakai gas ya, silahkan pilih, ada gas juga. Kalau aku nggak pakai gas ya, aku pakai listrik. Kalau lagi pengen masak, kalau enggak aku beli di luar aja. Kan kadang-kadang aku juga malas masak ya kan, ribet juga, listriknya mahal ya. Nah terus lagi untuk perumahan tinggal di situ, terus biaya tong sampah, perawatan, maintenance itu dibayar ke pemerintah per bulannya $40 itu per bulan ya, rata-rata $44 $40 ya. Kayak kan kita tuh di rumah tuh ada kayak lubang gorong-gorong ya, tempat ngebuang sampah ke bawah. Di dapur itu ada kayak lubang, kayak tembokan kita itu lubang itu kayak lubang lorong sampai ke lantai dasar, itu untuk kita ngebuang sampah ya. Kalau buang sampah jadi ke situ, nanti ada di bawah tampungan sampahnya, di bawah tampungan sampah nanti dibawa sama petugas kebersihan, diambil ke area tempat sampah utama sekitar rumah. Terus dari situ baru diambil oleh mobil sampah dan diangkat, itu dibakar di suatu tempat, ada tempat pembakaran sampah di Singapura ya, kayak oven pembakaran sampahnya. Tuh pernah aku lihat di TV waktu itu, jadi nggak ada kayak gunung sampah, nggak ada kayak perbukitan sampah gitu ya,
nggak ada tempat yang kayak gitu, nggak ada, karena semuanya dibakar habis ya. Terus lagi udah perumahan itu udah bayar-bayarnya, listrik, air, semuanya maintenance udah. Nah, kalau di rumah itu rumah SDB ya, yang aku tahu harga-harganya. Kalau perumahan yang kayak bungalow, yang bungalow rumah mahal-mahal gitu, rumah mahal-mahal justru itu listriknya lebih tinggi banget. Jadi teman-teman kadang-kadang lihat kalau perumahan yang rumah tanah, rumah kampung gitu yang di bawah gitu, kayak rumah rumah biasa di Indonesia gitu ya, namanya banglo. Itu kadang-kadang rumahnya itu kalau malam hari, teras rumahnya itu lampunya mati, dimatiin. Karena memang hemat listrik banget. Rumah-rumah penduduknya rumah-rumah gede gitu, rumah-rumah orang kaya itu ya. Itu disebut rumahnya, teras rumahnya itu pasti kebanyakan dimatiin. Karena apa? Ngehemat listrik. Karena harga listrik untuk mereka itu rate-nya tinggi juga. Jadi mereka kalau teman-teman lewat di perumahan-perumahan orang yang kaya gitu banglo, pasti mereka matiin lampu ruang terasnya. Ya kebanyakan lah ya aku lihat di situ. Kalau aku matiin lampu teras, aku di waktu aku rumah di Batam kan rumah perumahan yang rumah-rumah gitu kan. Nah kayak gitu, aku matiin lampu luar, dikomplain sama tetangga ya, kenapa nggak ngidupin lampu. Terus aku jawab, ya suka-suka aku lah, mau dimatiin atau mau nggak, maksud aku mau hemat listrik juga. Dan mereka nggak terima gitu kan lah ya, karena aku nggak nyalain teras rumah listrik. Ya udah, sampai situ ceritanya. Kalau perumahan bedanya kayak gitu ya. Terus kalau makanan teman-teman ya, makanan teman-teman aku sih lebih prefer keluarga semua beli. Aku rata-ratain ya makanannya per hari itu $7. $7 itu setara 80 ribuan lah ya, 75 ribu lah ya. Satu kali $7, oke lah 10 ribu lah. Sekarang rate udah 11.800 nih $1. Oke lah, oke bisa dibilang 70 ribu sekali makan. Itu tuh belum minum air kopi, belum jajannya, belum ongkosnya kalau mau jalan agak jauh. Nah, di situ kita makan rata-rata $7 aja lah ya sekali. Sekali makan $7 kali 3 kali 7 21. Kalau makan 3 kali sehari $21. Berarti 210 ribu rupiah saat satu orang. Kalau kali sebulan 2 kali 3 udah 6 jutaan, $600 ya, makan aja udah $600 satu orang. Dua orang 1.200 lebih ya. 1.200 berarti 12 jutaan. Belum lagi keperluan lain-lain ya kan, kayak transport. Kalau 2 orang, kalau 3 orang berapa tuh ya, harus minimal kalau 3 orang keluarga yang udah dewasa ini minimal 3 kali 6 kali 3 18 1.800 untuk makan aja ya, untuk 3 orang 18 juta. Oke, berarti paling enggak harus ada 2.000 lah, 2.000-an lebih per bulan satu keluarga untuk 3 orang. Tapi tiap-tiap keluarga kan beda-beda ya teman-teman ya. Jadi tergantung pengeluarannya, ada yang sedikit, ada yang minim, ada yang banyak. Itu dari segi makan ya, belum kayak kalau perempuan kan ada kebutuhan lain-lain, kosmetik, apa itu ya. Dan itu harus ada keuangannya situ. Terus lagi pakaian. Kalau pakaian orang sini, orang lokal sini, pakaian itu aja, jarang yang ganti-ganti. Ya, inilah fashion itulah, jarang ya. Karena sosialisasi dengan orang juga sedikit. Terus paling kita jalan ke pasar, makan, pulang, ke pasar, makan, pulang, ya kan? Kadang-kadang orang bisa kenalin kita dari baju kita. Jarang aku sih ganti-ganti baju yang berganti-ganti, jarang banget ya, kecuali kalau ada acara mungkin ya kan. Terus seperti itulah. Terus makan-makan udah aku bilang kan tadi, pakaian seperti itu juga. Ya satu style 2 style bisa kepake setahun 2 tahun gitu ya kan. Itu jadi seperti itu biaya hidupnya teman-teman, sekitar 20 jutaan, 20 juta, 30 jutaan itu normal ya, normal standar banget, dan udah paling minim banget. Seperti itu ya, 20 jutaan, 21 jutaan per orang ya teman-teman. Kalau belum lagi kalau nabung, belum lagi kalau ada asuransi yang perlu dibayarkan per bulannya. Terus lagi belum, kalau rumah belum lunas itu ada lagi perlu bayaran per bulannya lagi, $1.000, $800 per bulannya kalau rumah belum lunas. Kalau ngontrak apalagi ada $1.000 lagi tambahan, berarti $2.000 tambah $1.000
atau tambah $800 udah berapa dolar tuh, tambah lagi mobil. Kalau mobil cicilan perlu bayar juga, ya kan, itu. Terus harus asuransi juga. Nah, jadi harus ada, kalau aku segitu ya minim, karena rumah udah lunas, suami punya rumah sendiri udah lunas dulu-dulu. Terus kalau paling kita tuh makan aja sama rumah, kalau makan aja sama ya pakaian nggak banyak, nggak perlu banyak ya kan, seperti itu. Kalau yang mungkin keluarga baru yang rumahnya masih cicil, terus mobilnya masih nyicil, terus ada harus asuransi juga, paling enggak harus ada 4.000 ya. 4.000 berarti 40 juta lebih ya. 4.000 satu, berarti 4.000 itu bisa di cover kalau standar kerjanya. Kalau misalkan istri kerja dapat 2.000, suami dapat 2.000, jadi 4.000 ya, seperti itu. Atau kalau mungkin yang kerjanya level atas mungkin ya, sekelas direktur, manajer gitu, bisa aja gajinya itu 5.000, 6.000 ke 8.000 gitu ya, seperti itu. Beda lagi kalau mengenai kelas pejabat sama konglomerat sama bisnis yang tycoon ya, aku nggak tahu ya teman-teman, jadi aku yang biasa-biasa aja kebanyakan orang. Nah, seperti itu teman-teman, biaya hidup di Singapura. Jadi sama aja teman-teman ya, kalau kayak makan rumah, makan makanan, apa yang aku makan di Indonesia aku makan di Singapura juga. Makan jengkol, makan di Singapura makan jengkol. Indonesia makanan yang aku makan apa gitu ya, ayam ayam, kambing, sapi, sayur, ya itu sama aja, di sini juga sama. Cuman harga di sini agak, kalau di convert ke rupiah oh ya mahal, tapi kalau standar biasa-biasa itu insya Allah sih ke cover lah ya. Kalau misalkan harga udang sekilo di sini $13, 130.000. Kalau di Indonesia paling sekilo ada yang 70 ribuan ya, 70. Nah, gitu teman-teman. Jadi makanan apa aja gitu ya. Kalau udang di sini sekitar $13, 1 kilo ya. Terus ayam sekitar berapa dolar? Sekitar $12 gitu 1 kilo, pokoknya segitulah ya. Jadi ya, jadi teman-teman itulah ya, kalau beli barang-barang yang belum dimasak kita harus effort masak di rumah gitu. Tapi kalau beli langsung itu kita bisa langsung makan gitu ya, dan nggak perlu repot-repot lagi. Jadi tergantung pilihan lah teman-teman, beli di luar atau masak di rumah ya. Kalau aku sendiri pribadi dan keluarga, kalau pas lagi pengen masak ya masak, kalau pengen beli ya beli gitu. Kadang-kadang aku dibeliin suami, udah nggak usah masak, aku udah beli gitu dari luar, dibeliin. Oke, nggak apa-apa gitu, jadi jarang masak gitu kan. Bukan akunya yang nggak mau masak ya, aku suka masak, cuman apa namanya, suami udah beliin makanan, ya udah, daripada makanannya nanti mubazir itu kan. Ada yang mungkin entah itu makanan suami yang nggak aku makan atau makanan masakan aku yang nggak aku makan gitu. Lebih baik kita beli dan hemat-hemat gitu. Seperti itu aja teman-teman ya untuk biaya hidup di Singapura selama ini ya, tergantung teman-teman untuk berhemat cermatnya. Oke, makasih teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Ya, terima kasih udah nonton, juga udah seneng banget. Makasih teman-teman ya udah nonton gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi insyaallah.